dari HFC Rispilis mau mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Harapan kami biarlah pujian ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kita yang hadir pada saat malam hari ini. Percayalah, Yesus sudah bangkit dan akan memberikan kemenangan dan kekuatan buat setiap kita pribadi lepas pribadi. Amin. Puji Tuhan, biarlah pujian boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel,
mengucap syukur untuk malam hari ini ketika Engkau kumpulkan di tempat ini Pak Sutri yang saling mengasihi, yang sudah sekian tahun berada di Persekutuan Filia Kristi ini. Berkati Pak Agustinus dan tim yang membuat acara ini terus berlangsung tanpa berhenti. Dan biarlah ini boleh makin menguatkan bonding antara suami istri. Terima kasih Bapak. Tiba saatnya bagi kami untuk dengar sebagian dari firman-Mu. Engkau akan pakai hamba-Mu di tengah keterbatasannya. Biar kuasa Roh Kudus sendiri yang menerjemahkan setiap firman di dalam renungan dan perilaku kami. Berbicaralah Tuhan karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang pernah percaya bersama saya, mari sama-sama katakan amin. Silakan dulu, shalom. Lama nggak jumpa ya. Jumpa terakhir lewat Zoom. Pak Insyong tetap ganteng, Pak Teddy semangat. Oke, Pak Agustinus tambah langsing. Oke. Nah, dan yang menarik kalau setiap kali ngisi di Filia Kristi itu saya nggak perlu bikin khotbah sendiri karena temanya ditentukan. Sehingga teman saya berkata, kok enak buat sendiri ya? Temanya ditentukan itu pusing gitu. Soalnya kalau di temanya ditentukan harus membuat baru kan? Ya harus diberi baru, betul ya? Iya, makanan aja nggak mau dikasih basi kok, betul? Dan tema yang diberikan ke saya ini berbahasa Inggris. Kayaknya ngasih tema orang Amerika. Entah Pak Agustinus siapa, protect each other, saling melindungi. Saya hanya dikasih judul, tapi ayat suruh cari sendiri. Dan saya ambilkan dari Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Sudah keluar ya PowerPoint-nya? Oke. Nah, coba para pasutri, mana yang lebih sering terjadi? Seperti ini. Oke. Istri dikurung dalam sangkar emas. Ada lagunya ya? Oke. Atau yang ini. Nah, yang mana kira-kira? Istri dikurung suami atau suami diinjak istri? Kalau di sini mana yang lebih banyak ya? Lu gak dolan ngaku, betul? Oh, biasanya bahasa Inggrisnya ting terbung gitu loh. Kalau dulu sebelum pandemi ketika saya tanya kan rame ya jawabannya, saling membela diri pulang gegeran. Oke, mana yang lebih sering terjadi? Suami diinjak istri atau istri dikurung suami? Suami diinjak istri. Oh, suami diinjak istri. Wah, ini ibu-ibu jujur banget ya. Ini ibu-ibu jujur banget. Jadi istri ya, ikatan suami takut istri gitu ya. Oke. Nah, ini yang lebih baik jika Pak Sutri itu protect each other. Setuju? Oke. Nah, bukan kebetulan kalau minggu ini saya mengkonseling Pak Sutri gantian ngopinya. Jadi malam ini saya ngopi sama suami, besoknya sama istrinya, berikutnya suaminya, istrinya. Saya bilang stop. Nanti saya dimarahin istri setiap malam keluar sama kalian. Oke? Karena suami merasa istrinya nggak bisa ngimbangi dia, istrinya merasa suaminya larinya kecepatan, jadi nggak bakal ketemu. Terus saya tanya, nah dulu ketika pacaran gimana? Ya sudah gini, nah kok diteruskan? Terus kadung cinta katanya. Nah sekarang rotok luntur. Aduh, gawat ya. Setelah pernikahan 10 tahun katanya luntur. Oke? Nah ini yang lebih baik. Jadi Pak Sutri itu protect each other. Mengapa? Mari kita lihat yang pertama. Pak Sutri kompak itu menghasilkan lebih banyak ketimbang yang koplak. Ada yang tahu koplak? Yang nggak ngerti bahasa Jawa tanya ya. Koplak itu apa ya? Setuju ya? Yang kompak lebih baik daripada yang koplak. Coba tanya sama istri atau suaminya, kamu kompak atau koplak? Yang mana? Nah, sebetulnya ini sudah lama sekali. Karena filsuf Aristoteles pun berkata begini, the whole is greater than the sum of its part. Jadi keseluruhan itu lebih besar dari masing-masing bagian dijumlahkan. Agak bingung? Begini, kalau masing-masing punya satu, kalau dijumlahkan jadi berapa? 2. Tapi kalau Pak Sutri, 1 tambah 1 belum tentu 2.
tergantung ikut KB atau enggak. 1 tambah 1 iso 12 tuh, betul ya? Di tempat saya 1 tambah 1 betul-betul 12 karena kami 10 bersaudara. Tambah papa mama kan 12, betul ya? Nah, jadi artinya misalnya begini, ini sebetulnya istilah sinergi ya. Jadi kalau suami bisa angkat beban 30 kilo, istri bisa 20 kilo, kalau dijumlah seharusnya 50 ya. Kenyataannya enggak. Bisa 60, betul. Kalau nggak percaya nanti dicoba di rumah ya. Ini sudah dibuktikan, ini ilmiah di seluruh dunia. Jadi kalau suami bisa 30, istri 20, coba diangkat kalau bareng bebannya. Bisa 60, bisa 65. Coba di gym suruh ngukur. Dan itu menjadi kenyataan. Mengapa? Karena berdua itu lebih baik. Kalau kompak. Tapi kalau koplak, suami bisa 30, istri 20, masing-masing 310. Soalnya dicolno masing-masing, betul ya? Merasa sudah ditanggung. Nah, apakah itu hanya gagasan Aristoteles? Oh bukan, itu gagasan Tuhan. Lihat Kejadian 2 ayat 18. Kemudian Tuhan Allah berkata, tidak baik jika manusia itu sendirian saja. Aku akan menjadikan seorang apa? Penolong. Bukan penodong kan? Yang sepadan dengannya. Apa artinya sepadan? Ya, satu sama lain itu cocok, termasuk secara fisik. Saya dulu kan sering sekali pelayanan di Semarang ya, kalau nggak di Full Gospel ya di gereja-gereja Semarang. Nah, suatu kali yang jemput saya di bandara itu Pak Sutri dan kayak nggak sepadan. Mengapa? Istrinya itu tinggi langsing, ya kayak cagak bendera. Suaminya gak tong anggur, bisa dibayangin ya. Dan saya itu orangnya gak bisa nutup-nutupi. Begitu ketemu saya itu senyum. Itu salah saya, pengen tak tapuk. Dan mereka sadar dan mereka berkata, Pak, gak usah sungkan. Memang kalau kami jalan itu sering dilihat orang katanya angka 10 katanya. 1 dan 0. Tapi di mobil mereka cerita bahwa itu luar biasa. Mengapa? Karena sang istri yang lebih cerita, suaminya kan di sebelah saya yang nyetir. Ya, kamu aja yang cerita. Terus suaminya bilang, kamu aja yang cerita. Dan istrinya cerita begini, dulu ketika usia saya sudah 30-an, saya belum dapat pasangan, saya berdoa, Tuhan, saya butuh pasangan hidup yang berkenan bagimu. Amin. Seminggu kemudian datang salah satu pelayan di gerejanya itu. Ya yang kayak Tom tadi, betul ya. Dan sepertinya bicara gitu, tak sediain. Dia bilang, enggak Tuhan. Malamnya dia berdoa di dalam Tuhan, kalau yang ini enggak jadi. Loh, doa katanya sesuai kehendakmu kok enggak jadi. Bener ya? Dan lihat apa yang terjadi. Minggu demi minggu. Ini gadis ini jatuh cinta sama cowok ini. Ternyata cowok ini jadi favorit. Bukannya dia yang jatuh cinta, banyak cewek di gereja yang lain yang ngejar cowok ini sampai dia heran, ini bundur-bundur kok ya gemes ya. Banyak yang seneng, bukan karena kaya tapi ramah, kepribadiannya bagus sekali. Dan dia nangis sama Tuhan dan berkata, Tuhan tak cabut ya, yang ini nggak apa-apa sih. Tapi kayaknya kok sekarang dia tidak lagi tertarik sama saya. Dan puncaknya di malam Natal, dia ngomong sama ini cewek ini berkata begini, nanti malam Natal, Christmas Eve kamu tak kasih kado ya. Oh dia seneng gitu, kasih kado. Ternyata ketika malam Natal cowok itu kado banyak. Jadi semua penggemarnya dikasih satu-satu. Sampai ada dia habis lagi. Sorry entek. Kok malamnya dia jualnya lagi. Tuhan kok engkau permainkan hatiku. Udah minggu dia sudah ada syarat itu hari Natalnya 25 Desember dia sudah malas ke gereja. Tapi karena dia pelayan ya, dia akhirnya mau datang ke gereja dan ketemu lagi cowok itu, dan cowok itu pura-pura nggak tahu, dia pura-pura menghindar juga. Tapi ditunggu terus sampai di parkiran dan cowok itu berkata begini, sorry ya, kemarin kadonya memang ada, habis. Karena kado untuk kamu itu nggak bisa dibeli. Aku ingin ngasih kamu hatiku. Langsung sweet yang ibu langsung berubah dan akhirnya mereka married bahagia. Jadi kalau saya katakan sepadan, jangan sesuai dengan sepadan apa yang digambarkan oleh film-film, betul ya? Siapa yang pernah ke Korea, tolong angkat tangan. Terutama ibu-ibunya, merasa cantik atau merasa elek? Ayo ke Thailand, merasa cantik atau merasa elek?
Yo, kalau kita ke Thailand atau ke Korea, soalnya mereka itu cantik kabeh, bener ya? Mengapa? Soalnya dioperasi tas kresek, bener ya? Betul kan? Semuanya kan dioperasi tas kresek. Jadi kita jadi kumus-kumus gitu. Nggak ada yang lirik kita, enggak. Cowok-cowoknya bangir-bangir, entah dipasangnya apa di situ ya nggak tahu, bener ya? Nah, jadi yang sepadan itu penting. Tetapi bagi saya yang sepadan itu kalau ngomongnya cocok, dan terutama ini, pendidikannya jangan terlalu jauh. Soalnya kalau terlalu jauh, dulu ada suami-suami yang ngeluh sama saya. Istriku tuh kalau diajak ngomong pengetahuan nggak nyambung. Waktu itu perang Granada itu. Dan suaminya berkata, "Mah, ini Granada semakin panas." Terus dia bilang, "Loh, itu roti itu perang sama siapa? Dikira Granada." Suaminya bilang, "Ya wes lah, wes tak tinggal pulang wes gak nyambung nih bakal yang satu perang Granada di situ katanya Granada Bakery ya gak nyambung." Oke. Nah, yang kedua saling asah. Lihat Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi dan orang menajamkan terhadap sesamanya. Kalau sedikit berbeda dengan Alkitab Bapak Ibu, karena di belakangnya kan ada tulisan IAYT. Itu ayat yang sudah digital. Jadi nggak sama nggak apa-apa, tapi artinya sama kan? Inilah hasilnya. Lihat Ulangan 32 ayat 30. Bagaimana mungkin seorang mengusir 1.000 orang dan 2 orang mengejar 10.000 orang? Nggak mungkin kan? Apabila mereka tidak dijual oleh gunung batu dan Tuhan telah menyerahkan kepada mereka. Jadi kalau Tuhan yang berperang, semua hal itu bisa terjadi. Lihat Simpson mengalahkan banyak orang kan? Betul ya? Dia sendirian loh, karena roh Allah ada di dalamnya. Inilah yang disebut the power of synergy, yaitu the combined effort of husband and wife is far greater than the sum of their individual effort. Jadi usaha suami istri kalau digabungkan itu jauh lebih besar daripada mereka masing-masing jalan. Setuju? Oleh sebab itu kompak dong. Suami-suami tolong angkat tangan. Siapa yang istrinya dari sebelahnya? Siapa yang istri orang lain? Coba salami istrinya bilang gini ya, setelah ini kita kompak ya. Coba bilang sama istrinya. Oh, perumunnya kompak ya? Oh, enggak, kompak ya? Oke, yang kedua, Pak Sutri itu saling membutuhkan, setuju? Khotbah 4 ayat 10, sebab apabila ada yang jatuh, yang satu dapat mengangkat temannya. Namun kasihan seseorang yang jatuh dan tidak ada orang kedua yang menolongnya. Itu butuh. Suatu kali saya sedang ada di Congkok di LRT. Dulu saya sempat mau ditempatkan sama gereja saya di Australia, mau ditempatkan untuk mimpin gereja di Beijing. Tapi nggak jadi karena waktu itu ada flu burung. Seandainya bisa, saya jadi di sana. Hari ini saya khotbah Ciangguo ini. Speak Mandarin. Sekarang karena nggak jadi, bisanya hanya WNI dan Woyo Jepan, betul ya? WNI bisa nikah, Woyo Jepan bisa makan, selesai, betul ya? Nah, istri ngajak ke mall dan itu mall terbesar di Congkok. Itu mallnya gede banget, gila, mall bisa kayak Anggar gitu ya. Waktu pulang, saya payungan pakai payung kecil sama istri, kaki saya masuk got dan bengkak. Padahal minggu itu kami mau ke Disneyland, pindah lagi. Jadi betul sampai Disneyland bengkak kaki saya. Dan kalau saya hanya duduk-duduk, mereka keliling Disneyland kan nggak nyaman ya. Nah, tiba-tiba anak angkat saya Vera sama Susan berkata begini, "Ayo jalan, kami papa." Jadi malah istri sama anak perempuan saya panggil anak sulung saya Yuna. Itu kelihatan itu. Cici itu malah bukan cici kandungmu, tapi dia malah care sama papanya. Jawabannya apa? Perempuan care. Cowok-cowok dolan diri, betul ya? Nah, jadinya kalau siapa yang merasa perempuan, tolong katakan, tolong suamimu dong, betul ya? Coba kalau suaminya nggak sejalan, sokol kamu kapan? Motor kayak di biaya aneh. Siapa yang ngomong gitu? Ada? Oh, ada yang bilang ada, yang enggak. Istrinya bilang nggak ada, suaminya bilang ada. Yang benar siapa terserah, betul ya? Oke. Nah, suatu kali ada seorang suami itu pulang ke rumah mabuk berat. Mabuk. Jadi waktu dibukain pintu malah jatuh, istrinya ditumpahi lagi. Tumpah-tumpah begitu. Kira-kira istri kalau suami datang seperti itu ngamuk atau enggak? Ngamuk.
Oh, dan istri itu dibantu anaknya, bawa suaminya ke ranjang, dilepasi bajunya, diganti baju yang baru. Oke, dan suaminya bangun kesiangan, istrinya sudah nggak ada. Ternyata di samping bantalnya itu ada catatan dari istrinya, yang saya tinggal ke pasar dulu ya. Saya mau buatkan kamu masakan enak. I love you. Dia bingung. Kok gak ngamuk istriku? Dia tanya anaknya, tadi malam papa gimana? Lu papa mabuk kacau berat itu. Bahkan mama harus ngepel malam-malam. Pakaiannya mama papa huntain. Lah kok papa gak ngamuk? Kok mamamu gak ngamuk? Soalnya papa bilang gini, saat mau diganti baju, papa bilang gini, wanita pergi, aku sudah punya istri. Istri legowo, ya ampun, ini mabuk pun seingat istri, tak sayang, keren ya. Loh, jadi istrinya makin menyayangi karena dalam keadaan mabuk ngusir wanita lain. Jangan itu taktik suaminya, betul ya? Enggak, nah ini suaminya bener-bener mabuk, oke? Keren ya? Bukan berarti ditiru untuk mabuknya loh, enggak. Tapi dalam kondisi apapun, istri dukung suami. Setuju? Siapa istri-istri yang setuju? Tolong angkat tangan. Nah ini dilihat malaikat di surga. Angkat tangan nanti kalau suaminya mabuk, tolong ditolongin loh. Betul ya? Oke. Next. Oke. Yesus pun butuh teman. Setuju? Nah, mari kita lihat Matius 26, 36 sampai 37. Kemudian Yesus tiba bersama murid-muridnya di tempat yang bernama Getsemani. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus bersamanya, dan ia mulai berduka dan bersusah hati. Siapa yang diajak? 3 orang muridnya. Jadi Yesus itu punya 12 murid, tetapi ada 3 yang seringkali bersama dengan dia. Ingat ketika di bukit, tubuhnya dipermuliakan, murid yang sama kan. Jadi artinya seorang pemimpin di gereja ataupun di sekular itu kalau ada yang dekat lingkarannya itu nggak apa-apa. Itu bukan berarti favorit dan enggak. Mungkin yang merasa nyaman, merasa cocok. Betul ya? Yesus yang diajak sama Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Saya tanya, 3 itu sempurna enggak? Petrus sombongnya luar biasa. Bener ya? Yakobus dan Yohanes ambisinya gede banget. Malah minta mamahnya suruh nanti kalau ke surga, satu duduk di sebelah kiri, satu duduk sebelah kanan. Betul ya? Murid yang lain ngamuk kan, termasuk Petrus. Nah, ini 3 orang kok, 2 orang yang minta seperti itu. Tapi ya itu, tetap ada yang cocok dan yang tidak bersama-sama. Petrus ternyata menyangkali kan. Jadi artinya Yesus bukan memilih itu like and dislike, enggak. Tapi memang ada yang begitu, supaya nanti yang 3 itu bisa nyampein yang lain. Bukankah Musa pun diajar oleh Yitro? Betul ya? Ada pemimpin 500 pemimpin, benar ya? Jadi artinya ada pendelegasian tugas di situ. Yang kedua, saling memberikan dorongan. Di dalam Ibrani 10:24, mari kita mencari cara untuk dapat saling mendorong dan dalam mengasihi dan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi kalau dirasa perbuatannya itu baik, maka suami dan istri harus mendukung. Tidak boleh egois satu sama lain. Setuju? Saya tanya, siapa di sini suami istri yang kerja di tempat berbeda? Tolong angkat tangan. Oke. Siapa di sini yang istri lebih tinggi jabatannya dari suami? Ada yang berani angkat tangan? Enggak apa-apa juga, betul ya? Nah, kalau suami misalnya di kantor istrinya, dia menghormati istrinya dong. Setuju ya? Karena istrinya mungkin manajer di situ. Kalau istrinya yang ke kantor suaminya, ya ganti yang dikasih penghargaan suaminya. Jadi tidak usah saingan satu sama lain. Saya masih ingat dulu Natalan di kantor istri saya. Istri saya nyalain lilin loh. Saya nggak ikut-ikutan. Masa saya berkata, aku suaminya, berarti saya lebih pangkat dari dia. Ya enggak, dia penanggung jawab. Waktu itu dia penanggung jawab apotek, ya dia yang nyalain lilin di situ. Apakah saya terus enggak, ini seharusnya saya? Ya enggak. Siapa yang setuju istrinya lebih maju dari suaminya? Suami-suami tolong angkat tangan. Kau noi. Wah, ada, keren Pak. Betul? Siapa yang mendukung istrinya lebih maju? Oh, mulai banyak. Yang tadi nggak mau ini.
istri maju itu nggak apa-apa. Setuju? Setuju. Nah, setuju. Coba alon-alon Pak. Nggak sepenting buanter ben istri dengar. Oke. Yang ketiga, pasutri saling melindungi. Nah ini protect each other. Pengkhotbah 4 ayat 11 sampai 12. Juga apabila dua orang berbaring bersama, mereka akan menjadi hangat. Namun bagaimana bisa satu orang menjadi hangat? Dan apabila satu orang dikalahkan, dua orang dapat bertahan menghadapinya. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Kalau kita kerunci rambut, di tengahnya ada satu lagi ya. Kalau nggak perlu bantuan jepit supaya tidak terurai. Mengapa 3? Suami, istri, yang di tengahnya ada Tuhan Yesus. Setuju? Ini saya kasih contoh ya, mungkin kasih minuman 2 lumayan ya, bisa tak jual pulang berapa ini. Ini kalau suami mendekat, istri mendekat, jaraknya lebih dekat ya. Nah, kalau yang suami mendekat, istri nggak mendekat, jaraknya tetap lebih dekat loh daripada tadi. Setuju? Tapi coba bayangkan kalau suami mendekat, istri dan lebih dekat lagi kan? Dan kalau ada Kristus di tengah, mereka nggak usah saling mendekat. Mendekatlah kepada Kristus, maka otomatis mereka saling mendekat. Setuju? Bayangkan di sini ada segitiga ya. Segitiga suami dan istri dan suami itu. Yesus di sini. Kalau semakin naik ke atas, semakin mendekatin Kristus, hubungannya makin dekat nggak? Makin dekat. Itu sebabnya kalau suami makin rohani, istri semakin rohani, maka rumah tangga semakin diberkati. Setuju? Oke. Nah, yang pertama, pengorbanan fisik adalah salah satu tanda cinta. Setuju? Siapa istri yang bangun pagi untuk masak, suaminya sih ngorok? Ada yang komplain nggak? Kok enak ngorok tak siram minyak? Ya enggak kan? Betul? Itu harus saling menghargai. Ada dokter spesialis jantung. Istrinya nelpon saya, Pak, saya mau konseling. Loh, masalah apa? Suami pula. Ini dokter spesialis jantung yang ngetop kan? Loh, yang ngetop bagi pasien, bagi aku nggak ngetop loh. Dia pulang malam-malam, dia pulang aku selalu tidur. Kami nggak pernah bermesraan. Terus saya bilang, lah ibu, saya tuh gak bisa tidur malam, ngantukan nanti. Terus saya bilang begini, oke, tak kasih PR ya, mulai minggu ini, kalau suami pulang malam, ibu harus paksain melek, entah minum kopi, entah apa. Terus kerja saya apa Pak? Ya pilih salah satu, pijetin punggung suami, atau sediakan ember diisi air hangat, biar suami masukkan kakinya. Repot ya Pak? Ya repot. Tapi dijalankan. Dan dia berkata, sejak hari itu suami berkata begini, Mah, prakteknya tak tutup lebih awal. Karena aku juga kangen gue pijeti. Biasanya dia milih pulang malam loh. Mengapa praktek pulang malam? Omsetnya betul ya. Omsetnya dokter kan juga begitu ya. Pasien lebih banyak, uang yang masuk lebih banyak. Ternyata lihat jumlah uang itu tidak mempengaruhi hubungan suami istri. Karena ternyata dengan suami pulang lebih awal, hubungan mereka semakin mesra kan? Bahkan mereka berkata begini, Pak, kami mau ke Eropa loh. Selama ini nggak pernah, suami saya nggak mau istirahat. Mau ikut tak? Saya bilang, enggak bisa Bu, jadwal saya padat. Lihat, mereka sampai akhirnya sengaja ambil cuti, supaya mereka bisa liburan. Oke? Nah, coba lihat next. Gambar berikutnya, kasih itu tidak egois. Next, there is no greater love than this, to lay down one's life for one's friend. Jadi tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang yang mau mengorbankan nyawanya bagi para sahabatnya. Coba kita lihat next gambarnya. Nah, ini true story. Ada Pak Sutri yang kadang-kadang telepon minta didoain, dan suatu kali istrinya kena cancer, dan di Indonesia sudah nggak bisa, dia harus dirawat di Singapura. Dan ketika suaminya cerita itu, saya juga nggak bisa tahan tangis karena istrinya ngomong begini, telepon, Pak, kalau nanti aku bisa pulang
dari Singapura, ya berarti Tuhan sembuhkan saya. Tapi kalau enggak, bisa tahu ya artinya kalau enggak bisa pulang, tolong dicatat ya perkataan saya baik-baik. Dan perkataan istrinya ini mengejutkan. Kamu nikah lagi. Karena anak-anak masih kecil, butuh seorang mama. Hebat banget ya. Kok bisa? Malah suaminya lagi dianjurkan untuk menikah. Janji loh Pak. Janji. Dan pagi itu saya ditelepon untuk jenguk. Saya jenguk dia, terus dia bilang sama suaminya, izinkan saya ngobrol berdua ya. Suaminya pergi, terus kita ngobrol, dan ibu itu tidak menunjukkan penyesalan, tidak menyalahkan Tuhan sama sekali. Dia berkata, saya sudah bersyukur, Tuhan kasih saya suami yang baik dan anak-anak yang manis. Kalaupun saya harus meninggalkan mereka, gak apa-apa. Sebabnya saya pesan supaya suami saya menikah lagi. Setelah itu dia panggil suaminya, masuk ruangan, dia berkata, fotokan ya aku dengan Pak Safir. Dan fotonya pun itu masih lihat, dia satu tangan pegang tangan saya, tangan satunya tunjukkan begini. Tanda apa ini? Victoria, kemenangan. Aku telah mengakhiri pertandingan ini. Saya belum sampai rumah, keluar dari rumah sakit itu, dia dipanggil Tuhan. Dan suaminya berkata, itu foto terakhir istri saya bersama Bapak. Saya nggak tahan nangis di jalan, tapi saya kagumi imannya. Bukankah itu luar biasa? Apakah saya tanya suaminya, aku cepat kawin? Enggak. Oh, enggak tega dalam hati. Betul kan? Hati itu hancur. Bukankah itu luar biasa? Yang kedua, melindungi pasangan dari kejatuhan moral. Setuju? Lihat Galatia 6 ayat 1. Hai saudara-saudara, jika ada orang yang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang apa? Rohani. Kita yang lebih dewasa harus mengembalikan orang seperti itu, tapi dengan syarat roh kelembutan. Berjaga-jagalah supaya kamu sendiri jangan ikut tergoda. Karena seringkali kita nasihat orang lain, kita sendiri jatuh kan? Hati-hati. Konklusinya, tidak ada pasutri yang sempurna. Setuju? Siapa yang sempurna maju ke depan tak foto nih? Oke. Yang ada adalah dua orang tidak sempurna yang belajar bertumbuh bersama agar sempurna di hadapan Tuhan. Setuju? Oke, Efesus 4:15. Sebaliknya mengatakan kebenaran dalam kasih, kita akan bertumbuh dalam segala hal kepada Dia yang adalah kepala, yaitu Kristus. Kalau masalah itu gak bisa kita hadapi, marilah kita bersimpuh di hadapan Tuhan. Kalau bahasa Inggris dikatakan to bow down before Him. To bow down itu dengan muka sampai ke tanah. Jadi menyerahkan diri sepenuhnya. Ada kisah yang menarik di Beijing. Ini dua orang, namanya Lei dan Yu Yimei. Jadi yang perempuan itu Yu Yimei. Mereka itu sahabat dekat sejak SD. Dekat. Sampai mereka selesai sekolah, mereka bersahabat. Dan suatu kali Yimei ini dengar Le mau nikah. Padahal dia mencintai Le ini. Hatinya hancur. Dan dia sakit. Dan tapi setiap kali ketemu Le dia tetap tersenyum. Dan 12 Juli 1994, karena ini true story ya, aslinya dalam bahasa Mandarin. Dia dikira, kok bisa ya? Oh ya, ono Google Translate, betul ya? Oke, nah, aslinya dalam bahasa Mandarin. Le menunjukkan contoh undangan dan berkata, aku mau merit, ini contoh undangannya. Menurut kamu gimana ya? Oke. Tapi Yimei ini kelihatan sangat kurus gitu dengan suami ini. Teman dekatnya itu mau menikah, dan sama Le ditanya, kamu kenapa? Dia pura-pura bilang, oh nggak apa-apa, kamu aja yang salah lihat, aku nggak apa-apa. Padahal dia sangat kurus drastis. Dan setelah ditunjukkan, dia berkata, bagus kok. Tapi kan kamu minta saran aku ya. Aku lebih senang kalau warnanya merah muda, pink, supaya lebih lembut.
Dan ini Le, sahabatnya berkata begini, ya sudah tak ganti. Kamu harus datang loh ya. Mereka berpisah. 18 Juli 1994, berarti selisih 6 hari ya. Ternyata Jimmy sakitnya semakin parah, masuk ke ICU, diagnosa dokter kanker darah stadium akhir. Dan sejak masuk ke ICU, dia tidak pernah bangun lagi. Dan apa yang terjadi? 10 Desember 1994, artinya sudah 6 bulan ya. Tidak membaik, semua organ tubuhnya sudah mati, kecuali pendengaran dan otaknya. Keluarga kumpul, semangat untuk eutanasia, untuk suntik mati, Le dengar seperti itu, dia tungguin Jimmy itu setiap hari. Kok bisa? Dia nikah kan? Ternyata begitu tahu Jimmy masuk rumah sakit, itu dia batal nikah. Dia bilang tunda ya pernikahannya. Soalnya saya ingin kalau saya nikah, best friend saya ini hadir. Jadi dia semangati terus supaya Jimmy ini sehat, supaya bisa menghadiri pernikahannya. Ternyata ketika tanggal 10 Desember itu sudah diputuskan, besok artinya 11 Desember 1994, Jimmy akan disuntik mati. Dan Le berkata sama keluarganya, boleh nggak seharian ini saya nungguin? Saya ingin terakhir kali dengan best friend saya, karena itu memang sahabat sejak kecil. Keluarganya mengizinkan karena toh akan disuntik mati kan. Dan apa yang dikatakan oleh Le terus membisiki ke telinganya, karena dokter bilang dia hanya bisa dengar loh. Dan ini betul-betul saya kutip aja langsung ucapan dari Le pada Mei, terjemahin langsung. Mei, apa kau ingat waktu kita mencari belalang dan menangkap kupu-kupu? Kau tahu aku tidak pernah melupakan hal itu. Apa kau ingat waktu kita dihukum gara-gara kita terlambat sekolah? Kita langganan terlambat ya, langganan dihukum. Terus ingat juga enggak? Waktu itu aku mengejekmu karena kamu ikut lomba lari, kamu kepleset nyemplung lumpur. Dan kamu marah, kamu didorong saya, sehingga kita berdua itu kena lumpur semua. Dan kita tertawa bersama. Ingat enggak ingatan itu? Terus kemudian, kamu ingat enggak setiap kali ngerjain PR, aku selalu ke rumahmu. Aku gak pernah melupakan itu. Jadi Mei, aku ingin kau sembuh. Aku ingin kau tersenyum seperti dulu lagi. Aku suka lesung pipimu yang manis. Apakah kau tega meninggalkan sahabatmu ini? Tanpa sadar, tetesan air mata Le itu jatuh ke pipinya sahabatnya itu, Mei yang terbaring di ICU dengan semua alat bantu. Kemudian Le melanjutkan, Mei, kamu tahu, kau sangat berarti bagiku. Aku tidak setuju kau disuntik mati. Rasanya aku ingin membawamu kabur dari rumah sakit ini. Aku ingin kau hidup. Kau tahu kenapa? Karena aku sangat mencintaimu. Aku takut selama ini mengungkapkannya padamu, takut kau menolakku. Ternyata ini dua-duanya saling jatuh cinta. Tapi ternyata Le gak berani mengungkapkan karena dia khawatir kalau dia ungkapkan persahabatannya rusak itu. Karena mereka pengen bersahabatnya tetap jalan. Karena takut kau menolakku. Meskipun aku tahu kau tidak mencintaiku, ini juga asumsinya Le ya, aku tetap ingin kau hidup. Nih, tolong dengarkan aku, Mei, bangunlah. Le menangis semakin kencang sambil menggenggam tangan Mei. Le berkata, aku selalu berdoa, Mei. Jadi aku berharap Tuhan memberikan mujizat buatku agar you sembuh total. Aku percaya bahwa kau tahu, aku berpuasa agar doaku makin didengar Tuhan. Nih, aku tak kuat melihat besok kalau harus hadir ke pemakamanmu. Kau jahat, kau sudah tak mencintaiku. Sekarang aku mau pergi, aku sangat mencintaimu. Aku menikah
hanya ingin membuat dirimu tidak lagi dibayang-bayangi diriku, sehingga kamu bisa mencari pria yang selalu kuimpikan. Hanya itu. Padahal pernikahannya dia kan dibatalkan. Jadi dia dulu ingin menikah karena itu. Seandainya saja kau bilang kau mencintaiku, aku akan batalkan pernikahanku, aku tidak peduli apa kata orang. Tapi itu tak mungkin, kau bahkan mau pergi dariku sebagai sahabat, bukan sebagai pasangan. Aku sayang kamu, aku mencintaimu. Dan dia tinggalkan rumah sakit dengan hati yang hancur. 7 jam kemudian, setelah Le bisikin telinga Me, tanda-tanda kehidupan itu mulai terjadi. Dan selama ini lumpuh total, dikatakan from neck sampai kaki to foot, Le mulai bisa menggerakkan, dan suster yang berjaga itu langsung telepon dokternya. Kok bisa, inilah dia bisa bergerak. Padahal organ tubuh mati itu kan nggak bisa bergerak. Dan dicek, jantung, paru-paru berfungsi kembali. Dan akhirnya pada tanggal 14 Desember, berarti 3 hari kemudian, Le membuka mata. Dan Le selama itu dipanggil karena tahu membaik, dipanggil sambil Le memeluk Me, dia berkata begini, aku senang kamu bisa bangun, kau sahabatku terbaik. Dan Me tersenyum, bukankah kau yang memintaku bangun? Kau bilang kau mencintaiku. Tahukah aku selalu mendengar kata-kata itu. Jadi kan dia telingannya masih bisa meskipun dia koma begitu. Le, aku mohon jangan tinggalkan aku ya. Aku sangat mencintaimu. Le memeluk Me sambil berkata, aku sangat mencintaimu juga. Dan dalam tempo minggu, kesehatannya bangkit kembali. 17 Februari 1995, Jime dan Le menikah. Pasangan itu hidup bahagia sampai hari ini, sampai saya berdiri di hadapan Bapak Ibu, punya seorang anak berusia 14 tahun. Itulah the power of love. Keren ya? Ada 2 orang yang saling mengasihi sebagai sahabat, bisa seperti itu. Kan saya sering memberi konseling, sehingga ketika ada cewek-cewek yang tanya, boleh nggak saya ngomong dulu? Boleh, siapa yang larang? Seringkali kan enggak ya, malu-maluin ya. Karena ternyata ketika kita nggak ngomong lebih dulu, ada cowok yang senang sama kita, nggak berani juga. Artinya cowok itu banyak yang pengecut. Siapa di sini cowok-cowok pengecut? Yang cintanya takut ditolak, gengsinya terlalu tinggi. Ada atau enggak? Bukan hanya ada, banyak. Saya itu lebih dari 20 tahun konseling muda-mudi. Banyak cowok-cowok yang begitu. Itulah yang sedang saya perjuangkan sampai hari ini. Doakan ya. Nah ini saya mau share sedikit. Tolong next berikutnya. Next. Nah saya ingin suami istri bisa terus seperti ini. Baca firman tiap hari, saat teduh bareng. Next. Ini ultah saya 4 Juli 2016. Catat ya. Saya ketawa dikirimi kado. Dan banyak orang yang mengenal saya anaknya 2 ya. Tapi kalau saya ulang tahun, itu anak angkat saya biasanya ikut bersama kami. Itu adalah Elizabeth ya, yang di sebelahnya Yusafat itu. Next, berikutnya. Nah, ini ketika saya menikah. Kok hitam putih? Apakah kuno banget? Enggak. Foto kami berwarna semua. Ini kado. Dan yang kasih kado berkata, Pak sengaja tak kasih kado hitam putih. Soalnya foto hitam putih lebih awet. Bener. Sampai sekarang foto hitam putihnya itu masih ada. Oh, 1991. Yo, kok 2091? Sampai lama ya. Hebat ya. Berarti langgeng dong. Ini kepo salah ketik, tapi kalau sampai segini tua banget deh. Next. Oke. Nah, saat silver wedding anniversary 6 tahun yang lalu, saya merayakan pesta perak dan saya sama sekali nggak tahu. Yang rancang siapa? Malah anak angkat saya.
Vera sama anak sulung saya, Yuna, itu diam-diam dia lapor sama Bapak Ibu Gembala senior di tempat kami bahwa ingin mengadakan, tapi saya nggak diberitahu. Dan yang lebih hebat, keluarga saya dan keluarga istri saya semua diberitahu, tapi dengan catatan tidak boleh memberitahu saya. Dan pada tanggal itu 27 September ya, diingat juga kalau ada masih kado, diajak keluar dan istri saya memang disediain dress. Ini ada sahabat dekat dari Singapura yang dia sumbang baju yang mahal itu. Dan tak tanya loh, katanya nggak ada dirayain, hanya untuk foto studio lah. Oke, jalan kami bersama anak-anak angkat juga. Sampai di restoran itu diminta berhenti. Kita makan dulu yuk. Saya pesan 1 meja. Loh, katanya mau ke foto studio. Tukang foto ini kita ajak makan. Loh, sih nggak masuk akal ya. Kok aku yang percaya sama istri? Begitu masuk itu, gelap kan? Lampu dinyalain, ruang restoran udah full itu. Istri saya masih sandal jepitan. Sepatunya ditaking. Jadi kalau lihat videonya, sampai berputar balik, ngamuk dia. Sopo bisa ngadain pesta? Selesai pesta, keesokan harinya, saya kaget karena bon yang bayar saya. Anak-anak itu kelakuan bener ya, meskipun seneng, loh kok bonnya yang aku? Lah ya ini yang pesta apa kok ya? Ini Ciawi Pol, oke ya? Nah, berikutnya, nah ini Desember 2023, karena anak saya yang kecil kan masih kuliah di luar negeri, pas P22, salah deh. Desember 2022. Nah, ini yang kecil karena anak saya datang, maka kami pertemuan dan ini Elizabeth juga datang. Kami sama-sama pertemuan di Kopi se-Indonesia. Jadi meskipun kami itu punya anak kandung dan anak angkat, tapi kalau kumpul liburan seringkali anak-anak angkat itu bersama dengan kami. Dan untuk menutup renungan ini, saya ingin kisahkan bahwa rata-rata anak saya angkat saya itu diserahkan orang tuanya. Kasihkan Elizabeth ke saya itu dulu ada anak lucu gemuk gitu. Oh, ini jadi anakku, oke ya. Semua orang tuanya lah apa mulai kelas 3 SD. Jadi yang paling dekat dengan keluarga saya yang ini Elizabeth. Nah, tapi yang ingin saya ceritakan salah satu adalah anak angkat saya yang ada di Manado. Suatu kali saya ditelepon oleh sahabat saya itu dulu rekan kerja saya kan wartawan. Saya wartawan di kantor pusat, saya pemimpin redaksi, dia wartawan saya yang ada di Manado. Dia telepon, Pak, permisi ya, apakah Bapak berkenan kalau saya kasih anak saya? Terus saya mana? Yang gede? Oh enggak, istriku kan sedang hamil, perempuan. Nah, anak perempuan itu untuk Bapak. Saya tanya istri, gak apa-apa lah. Dan ketika anak itu lahir, tidak lama kemudian bapaknya nggak ada. Kok seperti ada perasaan ya. Dan karena dia sudah hubungan sama istri, namanya pun sama dengan nama saya, Safira Quentina. Di KTP loh, jadi memang ikut nama saya. Ya pernah ketemu kan? Suatu kali dia terbang dari Manado, nemui saya, nemui istri, nemui Yuna, nemui Yusa, dia memperkenalkan diri. Ini loh aku anak Dedi dan Mami. Dan kalau saya diundang khotbah di Bitani Manado, dia yang jemput saya. Sama Bu Gembalanya ditanya, ini anak siapa? Loh ini my daddy. Padahal wajah saya kan nggak sama. Oke? Nah, tapi itulah indahnya kalau kita itu bisa bersama-sama as family. Setuju? Dan Yesus berkati. Amin. Bapak, kami mengucap syukur jika pada malam hari ini kami belajar sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu protect each other. Biarlah kami saling mengasihi, biarlah kami saling melindungi sebagai sepasang suami istri yang telah Tuhan persatukan. Kiranya ibadah pada sore hari ini ketika pandemi sudah mulai berlalu dan Filia Kristi mulai ibadah secara onsite dan visi misi dari pengurus luar biasa agar semakin lama usia pernikahan kami semakin harmonis, semakin mesra. Dan ibadah yang semacam inilah yang sengaja mereka lakukan. Ada cetakan
yang mereka sengaja kerjakan, persiapan yang sungguh luar biasa. Kami menghargai setiap panitia yang ada, kerja kerasnya. Mereka melayani hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati setiap kami yang hadir saat ini. Berkati juga Shema yang sudah boleh menaikkan ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan Yesus. Di tempat ini, apapun yang menjadi persoalan kami, pergumulan kami, ingatlah akan janji nikah kami, bahwa kami akan tetap bersatu dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat, dalam miskin maupun kaya, sampai maut memisahkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari pasangan-pasangan yang mau tetap setia kepada Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan, amin. Dan Yesus berkata.